Oke, selamat pagi pemirsa. Hari ini saya berada di kantor BNNK Tangerang Selatan bersama AKBP Heri Istu Haryono selaku Kepala BNN Kota Tangerang Selatan. Oke, selamat pagi Pak. Saya dari Universitas Multimedia Nusantara ingin bertanya Pak. Ini pada awal tahun ini, Januari Februari awal, kita mendapatkan info bahwa terdapat 21 kasus dari 33 kasus yang terungkap oleh Polres Tangerang. Nah, untuk saya ingin tahu Tangerang Selatan. Saya ingin lebih tahu mengenai sebenarnya kondisi bahaya narkoba di Indonesia itu sebenarnya itu sudah sebahaya apakah sih Pak? Baik, mungkin bisa sebelumnya saya kenalkan diri dulu. Nama saya Heri Istu Haryono, saya kebetulan dari Polri ya. Kepala saya KBP, dan kalau penugasan saya seumur di bidang narkoba dari tahun 95 sampai 2011 di Bareskrim, narkoba Bareskrim, 2011 sampai 2013 di Polda Sumsel, dan terakhir ini 2013 sekarang sebagai Kepala BNN Kota Tangerang Selatan. Jadi kalau menyikapi masalah secara nasional, bagaimana kondisi global ya tentang narkoba, tentunya kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Presiden sendiri sudah menyatakan bahwa keadaan darurat narkoba. Nah, Indonesia dan keadaan status darurat narkoba itu apa sih yang dimaksud? Status darurat narkoba itu ditinjau dari segi prevalensinya. Apa itu prevalensi? Yaitu estimasi ya, penyalahgunaan narkoba pada suatu perbandingan di pada suatu tempat tertentu ya, suatu lokasi tertentu dengan waktu tertentu. Nah, di Indonesia ini tahun 2008 lalu sekitar 1,7%. Kemudian di tahun 2011 naik jadi 2,1%. Nah, 2014 ini memang agak turun. 2015 ini turun sekitar 2%, menurun. Tapi yang lebih rawan lagi adalah banyaknya angka coba pakai tinggi, hampir 1,1 juta. Nah, tentunya keadaan ini di samping itu banyak juga keadaan tersebut darurat. Pertama, prevalensi yang tinggi tadi, hampir 2% atau sekitar 4 juta jiwa. Yang kedua, bahwa di Indonesia tidak ada satupun di daerah di Indonesia yang bebas dari narkoba. Jadi nggak ada lagi wilayah bupati yang menyatakan wilayah saya tidak ada narkoba, tidak ada. Camat tidak ada, nggak ada yang berani mengatakan bahwa dari saya nggak ada yang narkoba. Kelurahan nggak ada, berarti hampir merata. Itu yang ketiga, selain dari itu adalah banyaknya angka kematian akibat narkoba. Mungkin kalau yang lalu bisa dikatakan oleh Pak Presiden antara 30 sampai 50 orang per hari meninggal akibat narkoba. Nah, tentunya ini sangat memprihatinkan. Dari samping itu mereka para sindikat juga selalu berkreasi menciptakan jajanan baru. Jadi dengan metode yang lebih baru lagi seperti narkotika dalam kronis, terus narkotika jenis baru ada 36, sangat banyak sekali. Nah, itulah. Jadi menyikapi pertanyaan yang awal tadi tentang bagaimana di Tangerang ya, kok ada tadi Tangerang Selatan maksudnya ya, ada 8 dari 31 kasus tadi. 21 kasus yang tahun Januari, kemudian meningkat Februari 18 kasus. Sebenarnya di Tangerang Selatan ini termasuk daerah rawan. Ya. Dan BNN, kenapa BNN berdiri, BNN Tangerang Selatan berdiri, itu karena memang waktu itu kondisinya ada rawan. Rawan dari mana? Peninjauan ada 8 karakteristik. Jadi ada 8 kategori ya, mengenai tentang daerah rawan, karakteristik daerah rawan. Pertama, tingginya angka kriminalitas. Yang kedua, angka pengungkapan kasus narkoba. Yang ketiga, banyak bandar yang tertangkap. Keempat, kegiatan produksi narkoba. Kelima, angka penyalahgunaan narkoba yang tertangkap. Keenam, barang bukti narkoba yang terungkap, entry point dan kurir narkoba. Itu pelakunya Pak, itu rata-rata dari kalangan mana ya Pak, dominan dari Kota Tangerang Selatan sendiri? Iya. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, kalau secara banyak kasus narkoba di sini kan kalau di search di Google ya, pertama ya, kegiatan produksi narkoba di Tangsel ini lebih dari 5 kasus. Jadi kita search Google Home Industry Tangerang,
itu lebih dari 5 kasus langsung muncul. Kalau kalangan ini sih kalangan muda dari umur berapa ke berapa yang paling dominan ya Pak? Oke, kalau menyangkut itu namanya penyalahguna, angka pengguna dan penyalahguna ya. Saya kira kelompok usianya tuh antara usia produktif 15 sampai 50 tahun, tapi yang dominan adalah usia 21 sampai 30 tahun. Jadi usia anak kuliah sampai usia produktif. Intinya pada usia produktif. Oke, berarti rata-rata emang anak-anak muda yang paling disasar dari penyalahgunaan narkoba ini sebenarnya Pak? Iya, usia produktif. Jadi yang disasar kenapa pemuda atau usia produktif? Dengan harapan mereka tuh kalau yang disasar anak dari umur 15 misalkan, nanti diharapkan dia ketagihannya sampai umur 60 kan. Oh, gitu. Jadi dari segi ekonomi dia jadi pasar yang potensial. Sebenarnya saya mau menyampaikan dari 8 kategori tersebut kenapa Tangsel sendiri itu 8-8-nya masuk semua. Jadi angka pertama tadi angka kriminalitas banyak curanmor, ya banyak curanmor, banyak pembunuhan di Tangsel ini. Ini bukan kerawanan ya. Kemudian banyaknya kasus narkoba yang ketangkep tahun 2013 lalu diungkap 120 kilo ya ganja. Kemudian berikutnya Pamulang mengungkap 1 ton ganja. Kemudian tahun 2014 300 kilo ganja di Sau. Yang kemudian di Tangerang sendiri tahun 2014 dan 2015 diungkap home industry kecil di Binong. Artinya memang rawan-rawan sekali. Kemudian kalau yang lain itu dari barang bukti yang diungkap. Kemudian entry point sini banyak. Ada bandara udara, ada lewat kereta api, ada jalur tol ya, kita ada jalur transit dari truk. Itu semua termasuk daerah rawan dan kita termasuk daerah urban, jadi banyak entry point-nya yang masuk. Dan adanya kurir narkoba yang terungkap ini termasuk ekspatriat. Nah di Tangerang Selatan ini saya kira kita banyak ekspatriat asing. Memang kita senang dengan adanya orang-orang asing yang masuk ke wilayah kita, tapi juga membawa dampak tentang narkoba khususnya warga Nigeria, warga Afrika maupun warga seperti Afghanistan dan Iran. Jadi tahun 2009 orang Iran masuk lebih 200 orang masuk ke kita, dan yang tertangkap tuh 50 orang itu semua bawa narkoba antara 1 kilo sampai 5 kilo sabu. Jadi memang rawan sekali nih, karena itu bisa begitu juga Tangerang Selatan ini wilayahnya banyak tempat hiburan kan, ada tempat hiburan, kemudian ada juga ada lapas, dia dekat dengan lapasnya mulai dari lapas di Tangerang sendiri berapa lapas tuh? Ada 6 lapas pemuda, lapas wanita, lapas kelas 1, kelas 2, dan Jambi. Di sebelah sini Gunung Sindur juga ada lapas narkotika yang terbesar. Jadi kita di antara beberapa lapas, jadi memiliki rawan tinggi. Kemudian yang paling berikutnya di Tangsel ini banyak hunian privasi tinggi, betul ya? Jadi maksudnya ada apartemen, ada rumah-rumah eksklusif. Bahkan waktu yang lalu di Villa Dago dan di mana itu Matimas itu hunian eksklusif yang jadi tempat narkoba. Di mana masyarakatnya yang terakhir adalah masyarakatnya rendah interaksi sosial antara masyarakat yang di klaster-klaster dengan apartemen dengan masyarakat sekitar. Itu yang menyebabkan cuek semua, jadi rawan sekali narkoba. Saya kira. Oke, terima kasih Pak atas waktunya ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Lebih 3 menit. Nggak apa.